Cek 1 juta, cek 1 miliar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar pagi membeli opak. Cakep. Ke pasar pagi membeli opak. Membeli opak ke warungnya Pak Desugi. Jamaah jawab salamnya kurang kompak. Yuk kita ulangi sekali lagi. Saya doakan semoga yang jawab salam saya semoga rezekinya berkah berlimpah. Semoga yang menjawab salam saya hutang-hutangnya dilunaskan. Amin. Semoga yang menjawab salam saya hidupnya berkah berlimpah. Amin. Keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Bertambah keberkahannya. Amin. Bertambah anak istrinya. Amin. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dong. 1 tahun lebih muda ibunya. Saya tidak bisa lihat bapak-bapaknya, soalnya terhalang sekat tembok ya. Kalau misalnya mau menyimak bisa maju, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang kami ta'zimi pengurus DKM Masjid Al-Hidayah Kusrini Godaan Panjatan Kulon Progo. Betul? Yang kami ta'zimi para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Hidayah, yang kami hormati bapak-bapak, mas-mas, dan yang kami cintai ibu-ibu yang insya Allah senantiasa diberkahi hidupnya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda, ibunda, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini, Bu? Sehat? Dompet sehat, Bu? Oke. Ayahanda yang ada di dalam sana, bagaimana kabarnya ayahanda? Sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana sawahnya? Lancar, Pak? Alhamdulillah. Semoga kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya bertanya tentang kesehatan, semua bilang sehat. Lalu saya tanya, bagaimana kabar iman jenengan? Bagaimana kabar iman Anda setelah lepas bulan Ramadan kemarin? Apakah sedang tinggi-tingginya? Apakah biasa-biasa saja? Atau sedang delosor-delosornya? Saya yakin semua yang ada di sini insya Allah imannya minimal stabil dan senantiasa ingin berproses imannya menjadi lebih meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang rasa syukur. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah dengan yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua kalinya, ayahanda, ibunda, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Pemikiran kita,
tenaga kita, harta kita untuk bagaimana bisa beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek dalam diri Anda masing-masing, apakah pikiran Anda, apakah ide-ide Anda, tenaga-tenaga Anda, dan apakah harta Anda sudah digunakan untuk amal soleh di jalan Allah atau belum? Insya Allah belum. Ya, bagaimana telah dijelaskan bentuk rasa syukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, la in syakartum, barang siapa yang dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, niki nikmatnya, Bu. Ya, matur nuwun Bapak ganteng. Semoga kita doakan semoga keturunannya menjadi keturunan para penghafal dan pengamal Al-Qur'an. Amin. Kok ning buri, Pak? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, apabila dia kufur akan nikmatku, kata Allah apa? Inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Mensyukuri mulai dari mana? Mulai dari yang kecil. Bagaimana mau mensyukuri yang besar kalau yang kecil tidak bisa disyukuri? Ya, coba pikir, jenengan tadi pagi bangun tidur itu yang berikan kenikmatan bangun siapa? Ya, jenengan malam hari ini berangkat pengaosan pengajian ini atas dasar kekuatan siapa? Yang hadirkan Ustadz Isih Enom neng kene sopo? Allah. Ya melalui DKM maksudnya. Tapi kenapa banyak sekarang orang yang pemikirannya, yang tenaganya, yang hartanya tidak dipergunakan beramal soleh di jalan Allah, berarti dia tidak masuk kategori ke dalam orang yang bersyukur. Anda ini, ayahanda, ibunda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. Karena kenapa? Tenaga Anda, harta Anda, ide-ide Anda dipergunakan untuk malam hari ini bisa bagaimana menyelenggarakan, ya, panitia yang menyiapkan jamaah yang hadir di sini untuk senantiasa kita belajar bersama. Merasa bodoh. Orang yang merasa bodoh itu pintar, dan orang yang merasa pintar itu bodoh. Sekarang saya tanya, siapa yang di sini sudah puas dengan ilmunya? Siapa di sini yang sudah puas dengan amal solehnya? Tidak ada. Insya Allah panjenengan semua di sini orang-orang yang senantiasa pintar merasa. Ya, merasa butuh, merasa bodoh, merasa ingin tahu. Betul. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid mana? Al-Hidayah Kusrini. Insya Allah satu langkah kita menuju ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita, dan satu langkah ke masjid ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Senang boten, Bu? Pak, senang boten nek diangkat derajatnya dan dihapuskan dosa-dosanya? Senang, ya. Tapi kenapa sampai saat ini masjid-masjid ketika sholat 5 waktunya pada sepi? Saya ndak heran kalau pengajian selapanan itu ramai kayak gini. Hampir setiap masjid saya datangi itu selalu ramai. Tapi ketika saya berkunjung di waktu subuhnya, mana orang-orangannya? Ayahanda, ibunda dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ta'aruf. Ya, ta'aruf itu bukan hanya orang mau menikah saja, tapi kita berta'aruf seperti ini juga kita saling kenal. Insya Allah ketika saya kenal sama jenengan dan jenengan kenal sama saya, apa yang saya sampaikan sebuah kebenaran, Anda wajib untuk menerima. Karena sebuah kebenaran Anda menolaknya, Anda disebut
Dan orang sombong tidak masuk tidak masuk surgalah orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebiji sawi. Jenengan ngertos sawi toh, Bu? Wah, ya ngertos lah, wong biasanya ning dapur. Perkenalkan Ibu, Ayahanda, Ibunda, nama saya aslinya di KTP Bayu Irawan Saputra. Tapi selama saya memiliki sosial media 2000 berapa ya? Saya lupa, 2000-an. Itu Facebook saya berganti nama Bayu Gatra Irawan. Dan sampai saat ini sudah tenar yang namanya Bayu Gatra Irawan karena itu terkenal atau terinspirasi dari pemain bola Bayu Gatra, betul. Nih bapak-bapak mungkin paham, nih ibu-ibu mboten paham. Ngertine mungkin Aldebaran ngoten niku. Ya, terus sekarang semenjak tahun 2021 2022 nama panggung saya berganti lagi menjadi Buya Bayu. Nah, asli saya, kelahiran saya di Tanah Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Wagiran niku jenengan betul. Ibu-ibu tadi kayaknya itu mungkin salah informasi. Ya. Saya blasteran Wonosobo dan Makassar. Ada yang dari Wonosobo di sini? Ya, Wonosobo, kota ngapak, orang ngapak, ora kepenang. Akhirnya hijrahlah ke Jogja tahun 2017, akhirnya hijrah lagi ke Kulon Progo tahun 2019, dan sekarang diamanai oleh teman-teman untuk bagaimana bisa menjadi salah satu pengurus di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Ar-Rahman Sinar Mati 14. Dan insya Allah dan alhamdulillah Allah hadirkan kami ke sini untuk berbagi ilmu. Yang berdiri di sini belum tentu pintar daripada jenengan. Yang berdiri di sini belum tentu itu hebat daripada jenengan. Ya, karena atas izin Allah lah saya bisa berdiri di sini untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang insya Allah itu bisa bermanfaat yang saya pelajari selama ini. Baik Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada malam hari ini yaitu adalah apa? Ada yang tahu? Menggapai keberkahan hidup melalui masjid. Saya bersama teman-teman di Kulon Progo memiliki gerakan yang namanya Cinta Masjid. Target di tahun 2022 kami sowan ke 99 masjid. Alhamdulillah, Masjid Al-Hidayah Kusrini ini sudah masjid yang ke-20 kurang lebih. Mohon doanya, semoga Allah mudahkan segalanya. Jadi kalau dikalkulasikan, sepekan itu paling tidak 2 kali kita sowan ke masjid-masjid. Alhamdulillah, melalui wasilah Pak Haji Wakiran dan juga Bu Gito. Ada Bu Gito di sini? Matur nuwun Bu Gito atas partisipasinya. Kita doakan semoga beliau hidupnya berkah berlimpah. Atas wasilah beliaulah kami bisa hadir ke sini berbagi informasi dan berbagi ilmu kepada panjenengan semua. Ayahanda, Ibunda, ada yang ngantuk sebelumnya? Ya, saya kira saya tadi mengisi di sini 7:30. Ya, habis Isya saya sudah buru-buru berangkat ke sini. Ternyata masih ada beberapa serangkaian acara yang harus diikuti. Ya, kalau misalnya jenengan ngantuk, silakan bisa balik kanan, bukan pulang ya. Ambil air wudhu dulu, silakan cuci muka dulu, insya Allah akan tidak ngantuk lagi. Karena apa? Setan itu suka mengganggu orang yang bermajelis ilmu. Ya, selalu diajak untuk ngantuk. Ayo ngantuk. Tapi herannya nek nonton sinetron, nek nonton bal-balan sampai tengah malam pun dilakoni. Betul ndak? Betul. Tapi kenapa kalau pengajian seperti ini 1 jam, setengah jam sudah mulai kelemar, keluntuk. Astagfirullahaladzim. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang majelis ilmu, ya. Keutamaan menghadiri majelis ilmu di masjid, man salaka tariqan yatlubu fiha ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang dia menempuh jalan menuntut ilmu, pengajian seperti ini, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jenengan mau mboten kalau misalnya menuju ke surga itu lancar lempeng saja, mau enggak? Mau. Makanya rajin-rajin untuk berangkat ke majelis ilmu.
Saya berikan motivasi kepada panjenengan. Ini ada sebuah kisah seorang penuntut ilmu. Mungkin jenengan belum paham, tidak terkenal. Namanya adalah Abu Yusuf Al-Qadi. Beliau adalah murid setianya Abu Hanifah. Murid setianya siapa? Abu Hanifah. Suatu ketika dia sudah lama tidak berangkat ke majelis ilmunya Abu Hanifah. Ketika beliau di suatu hari mau berangkat pengajian ke majelisnya Abu Hanifah, disitulah di hari itu juga anak kandung beliau meninggal dunia. Kira-kira apa yang dilakukan oleh beliau, si Abu Yusuf ini? Apakah menangani anaknya yang sedang meninggal, ataukah berangkat ke majelis ilmu? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Menemani anaknya yang meninggal, mengurus anak yang meninggal. Ada lagi jawaban yang lain? Tapi tidak. Abu Yusuf tetap kekeh berangkat majelis ilmu. Satu perkataan yang beliau sampaikan, jangan sampai ilmu itu meninggalkanku sehingga aku rugi dibuatnya. Masya Allah, tabarakallah. Saat ini, Bu, Pak, kita sering mendapatkan ilmu itu sangatlah gampang. Betul? Jenengan buka HP, buka grup WhatsApp, pasti sudah ada quotes-quotes, sudah ada hadis-hadis yang disampaikan. Betul? Jenengan buka YouTube, jenengan buka Instagram, buka Facebook, dan lain-lain, sudah mendapatkan ilmu. Tapi kenapa banyak ilmu bertebaran, tapi tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Berbeda dengan zaman dahulu, ya, yang susah mencari ilmu. Tapi kenapa kok mereka bisa menerapkannya? Karena apa, Bu? Karena tidak adanya keberkahan di dalamnya. Nah, maka nanti malam hari ini kita akan membahas tentang berkah dan masjid. Ini sampai jam berapa, Pak DKM? 10? 11? Setengah 10? Oke. Tema kita adalah menggapai keberkahan melalui masjid. Kenapa selalu saya sampaikan masjid? Kenapa selalu saya gembor-gemborkan tentang fakta-fakta tentang masjid? Ya, karena jenengan sudah paham sendiri bagaimana masjid-masjid kita yang ada di sekitar kita. Ketika di bulan Ramadan, tak heran, tak kaget, jamaahnya membludak sampai ke belakang. Betul? Tapi cek selepas bulan Ramadan, bagaimana sholat-sholat 5 waktunya? Apakah amal soleh itu hanya didapatkan di bulan Ramadan saja? Tidak. Setiap hari kita mendapatkan amal soleh juga. Apakah selain bulan Ramadan masjid-masjid tutup? Tidak juga. Kecuali corona kemarin, gitu. Kurang lebih 2 tahun kita ditutup, ya. Nggak pernah tutup, alhamdulillah. Dan lalu bagaimana cara menggapai keberkahan hidup melalui masjid? Nanti akan kita sampaikan. Tetapi saya mau tanya dulu ke panjenengan, ayahanda ibunda. Ketika ayahanda ibunda melihat masjid, apa yang terlintas di pikiran ayahanda ibunda semua? Apa yang terlintas di pikiran jenengan? Kalau lihat masjid Al-Hidayah Kusrini, apa yang Anda pikirkan? Maer, api, tempat ibadah. Betul? Ya, pasti semua sepakat bahwasanya masjid adalah tempat untuk ibadah. Berbicara tentang masjid, kita sering berbicara tentang jamaah. Masjid Al-Hidayah Kusrini itu jamaahnya bagaimana sih? Kalau pengajian rame ya? Rame, lalu bagaimana sholat subuhnya? Rame juga di rumah. Ya, yang adzan orang itu, yang imam orang itu, yang makmum orang itu juga. Berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang megah. Masjid Al-Kusrini itu bangunannya bagus loh. Ya, ada ornamen-ornamennya, parkirannya luas dan segala macamnya. Betul? Berbicara tentang masjid juga kita berbicara tentang saldo. Nah, berbicara tentang saldo ini agak riskan karena bersangkutan dengan uang. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya berbicara tentang masjid, kita juga kadang berbicara tentang remaja. Saya lihat tadi, mana remajanya ini? Tidak ada.
Apakah di daerah Masjid Al-Hidayah Kusrini ini hanya sepuh-sepuh saja orang-orangannya? Saya yakin enggak. Betul. Pasti ada remajanya. Tapi hampir setiap masjid di seluruh Kulon Progo remajanya enggak ada. Selanjutnya, berbicara tentang masjid, kita berbicara tentang ketakmiran. Masjid Al-Hidayah Kusrini itu bagaimana sih takmirnya? Apakah mensupport kegiatan-kegiatan yang ada selama ini atau enggak? Berbicara tentang masjid juga, kita kadang berbicara tentang ciri khas. Jenengan tahu Masjid Jogokarian? Tahu ya? Boten? Ya, Jogokarian itu ciri khasnya adalah saldonya selalu 0 rupiah. Bagaimana Masjid Al-Kusrini? 0 rupiah juga. Ini hanya ada 2 tandanya. Digunakan untuk program, yang kedua nggak ada yang berinfak sama sekali. Ya, bahkan di Masjid Jogokarian, ketika ada jamaah yang kehilangan motor, diganti sama masjid. Itulah masjid, ya. Jadi kita akan bahas tentang masjid. Selanjutnya, potret masjid saat ini. Mayoritas di setiap tempat jamaahnya adalah sepuh. Saya heran, kemana ini anak remajanya? Yang kuat begadang main FF, main Mobile Legend, betul, main TikTok, main Instagram, tapi kenapa tidak kuat melangkahkan kaki menuju ke masjid? Kenapa selalu sepuh-sepuh di soft terdepan? Apa mentang-mentang sudah mau nganu? Mau nganu itu banyak ya versinya, mau haji, mau umroh, makanya sregep ibadahnya. Jangan negatif thinking dulu sama saya, Bu. Ya, ini ada kesalahan tentang sudut pandang anak-anak remaja kita saat ini dengan yang namanya masjid. Ya, ketika ada kerja bakti misalnya, mereka keluar semua, tapi ketika ada kegiatan di masjid, kita cek apakah ada. Tapi jangan salahkan mereka, bisa jadi mereka belum terpaut hatinya dengan masjid. Karena perjalanan ke masjid itu bukan perjalanan kaki. Ulangi sekali lagi. Perjalanan ke masjid bukan perjalanan kaki, tapi perjalanan hati. Sejauh apapun rumahnya ayahanda ibunda, tetapi hatinya dekat dengan masjid, pasti dia akan sampai. Begitu juga sebaliknya, sedekat apapun rumahnya, tapi dia jauh hatinya dari masjid, tak akan pernah sampai. Maka habis pengajian ini, mulailah dekatkan hati kita, tautkanlah hati kita dengan masjid. Nanti akan saya jelaskan kenapa kau harus ke masjid. Yang selanjutnya, potret masjid saat ini sibuk memikirkan pembangunan. Saya pernah mendapatkan salah satu masjid di Kulon Progo, ketika keramiknya masih bagus, takmirnya bilang, wahai pengurus takmir, ini keramiknya harus kita ganti nih. Kayaknya harus kita ganti dengan granit biar lebih bagus lagi. Tapi lalai membangun jamaahnya. Seharusnya kondisi seperti ini yang harus kita bangun dulu adalah umatnya. Yang harus kita bangun dulu adalah jamaahnya. Sibuk memikirkan pembangunan. Menara luas, menara besar. Pembangunannya mewah. Tapi tidak ada yang ngisi, sama dengan nol besar. Yang harus kita bangun dulu adalah kesadaran umatnya tentang masjid tersebut. Insya Allah kalau DKM sudah mengurus umatnya, insya Allah pembangunan ini akan sendirinya terbangun. Sekarang saya tanya, masjid ini punya siapa? Masjidnya punya pewakaf, Ustaz. Punya Allah. Betul sekali. Punya Allah. Baitullah. Rumahnya Allah. Baitullah terdiri dari 2 kata. Bait dan Allah. Bait itu adalah tempat kita kembali. Dan Allah adalah Rabb kita, pencipta kita. Jadi Baitullah, masjid itu adalah tempat kita kembali kepada Allah. Sekarang saya tanya, kemana tempat terbaik kita kembali kepada Allah selain ke masjid? Ke makam. Wah. Saya tidak membahas itu. Saya membahas masjid saja. Sebaik-baik tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah
masjid. Jadi kalau ada yang orang mengatakan, aduh saya belum pantas berada di masjid, salah. Justru Anda merasa tidak pantas, itulah berangkat ke masjid. Aduh saya belum dapat hidayah Ustadz untuk bagaimana bisa hadir ke masjid. Bohong. Kenapa saya bilang bohong? Kita manusia ini sudah diberikan hidayah. Yang pertama, hidayah kholqiyah. Yaitu apa? Akal. Yang dituntun oleh irsyad wal bayan, yaitu adalah Al-Quran. Ya, akal kita insya Allah dipimpin dengan Al-Quran, insya Allah akan lurus. Barang siapa yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah dia akan dimuliakan oleh Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Cek, apapun yang bersangkutan dengan Al-Quran pasti akan mulia. Contoh, bulan apa yang diturunkan Al-Quran? Bulan Ramadan. Mulia enggak? Mulia. Kota mana yang diturunkan Al-Quran? Mekah dan mulia enggak? Mulia. Maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Kalau Anda tidak bisa dekat dengan Al-Quran, minimal dekatlah dengan orang-orang ahli Al-Quran. Kalau syukur-syukur bisa-bisa apa? Keturunan jenengan juga bisa menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya, potret masjid saat ini adalah saldonya menumpuk jutaan rupiah. Saya pernah ditelepon salah satu masjid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau konsultasi Ustadz. Baik. Ustadz, saldo di masjid kami senilai 150 juta. Saya bilang, Allahu Akbar, ini mau digunakan untuk apa? Iya Ustadz, ini takmirnya selalu menunda-nunda untuk dikeluarkan. Kenapa menunda? Eman-eman kalau dikeluarkan. Sekarang saya tanya, jenengan kalau masukin ke kotak infak, ayahanda kalau jenengan berangkat sholat Jumat, masukin duit ke kotak infak, niatnya apa? Buat amal jariyah. Tapi kenapa banyak, saya nggak ngomong di sini ya, kenapa banyak DKM sekarang yang menahan-nahan, menunda-nunda uang infaknya itu, sehingga menumpuk-numpuk, sampai menumpuk-menumpuk, hingga apa? Akan bingung mau dicairkan seperti apa. Berat loh Pak tanggung jawabnya, betul nggak? Berat, karena ini uang umat. Bahkan ketika bendaharanya ditanya, mana uangnya yang tertera di masjid itu? Kamu nggak percaya sama saya? Loh, kita kan bertanya. Dengan bangganya setiap Jumat mengatakan, Alhamdulillah hasil infak kita di minggu kemarin di hari Jumat senilai 2 juta rupiah. Jadi total saldo saat ini 80 juta rupiah. Mana uangnya? Nggak tahu kemana. Hati-hati. Pengurus-pengurus DKM, Anda ini adalah pengemban amanah-amanah di masjid ini. Pengemban amanah-amanah umat. Maka perhatikanlah amanah jenengan. Karena ketika amanah itu tidak dipegang, tidak dimaksimalkan, atau tidak diarahkan lebih baik, maka Anda termasuk ke dalam kategori orang munaroh. Selanjutnya yang keempat, ya, potret masjid saat ini remajanya yang pasif atau tidak aktif. Betul enggak? Hampir setiap masjid di seluruh Kulon Progo saya cari-cari remajanya. Mana ini remajanya? Kok enggak ada sama sekali? Anda sudah sholat, Anda sudah baca Quran, Anda sudah semaan, tapi Anda tidak khawatir, Anda tidak merasa gelisah ketika remaja-remaja, generasi-generasi Anda selanjutnya tidak berada di masjid. Berarti Anda dipertanyakan keimanannya. Jangan soleh-soleh sendiri. Jangan puas dengan amal soleh kita sendiri. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas tetangga kita, atas anak-anak kita. Kamu udah ahli sholat, ahli sedekah, kamu udah haji, udah umroh. Tapi kenapa anak-anakmu ini kamu terlantarkan, tidak kamu ajak ke masjid? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Jangan puas dengan amal soleh kalian sendiri. Jangan merasa puas, karena tugas kita makin berat ke depannya. Apalagi anak-anak kita ini sudah terpapar yang namanya setan gepeng. Apapun mereka sudah bisa mengaksesnya di sini, betul? Usia-usia remaja, usia-usia anak kecil sudah bisa menonton 18+. Tahu maksud saya apa? Tahu. Hati-hati. Ini HP ini, setan gepeng ini kalau tidak diarahkan lebih baik akan menjadi rusak generasi-generasi kita.
Selanjutnya, potret masjid saat ini adalah takmir yang kolonial atau tidak open mind atau tidak terbuka pikirannya. Ketika mungkin ada mak-maknya, Pak Takmir, Pak DKM kayaknya bagus nih masjid ini, kita bikin program masjid makan-makan. Minimal apa? Nanti orang-orang yang berangkat dari sawah minimal bisa makan dulu rolasan, nanti bisa sholat berjamaah, minimal itu dulu. Urah, tengah-tengah duit, woi. Ada lagi remaja-remajanya, Pak DKM kayaknya bagus nih kalau masjid ini digunakan dipasang wifi. Biar anak-anak remaja minimal ya mainnya mereka di masjid dulu lah, minimal terpaut hatinya dengan masjid. Urah, kok malah jinggodolan dan lain-lain. Itulah yang disebut takmir yang tidak open minded atau tidak terbuka pikirannya. Ingat, pengurus masjid bukanlah penguasa masjid, melainkan pelayan umat. Itu yang perlu diperhatikan. Banyak sekarang yang mencantumkan dirinya sebagai pengurus, itu adalah penguasa. Hati-hati. Ya. Saya sedikit cerita. Ada anak-anak usia SMP. Yang lainnya pada berangkat ke masjid, dia sendiri tidak pernah berangkat ke masjid. Lalu saya tanya, Le, kowe ngopor atau neng masjid? Apa kata dia? Mas, aku trauma. Aku pernah dicambuk oleh Pak Takmir nggo sejadah waktu aku masih SD, waktu aku rame di masjid. Kenapa Anda risau anak-anak kita bermain berlarian di masjid, tapi Anda nggak risau anak-anak kita diam di televisi, diam di HP, diam di YouTube, diam di Instagram, diam di TikTok dan segala macam. Seharusnya Anda bangga ketika ada suara anak-anak berbicara, suara anak-anak teriak-teriak, suara anak-anak berlarian. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih begini, ketika kelak engkau tidak mendengar suara-suara teriakan, suara-suara anak-anak di masjid, ketika engkau tidak melihat anak-anak berlarian di masjid, ketika engkau tidak mendengar suara anak-anak remaja adzan di masjid, apa kata beliau? Maka keruntuhan generasimu akan sangat dekat. Cek masjid-masjid sekeliling kita. Apakah masih ada anak-anak remaja, anak-anak kecil begini yang berlarian? Banyak. Alhamdulillah. Sambil didoakan semoga mereka kelak akan menjadi generasi Quran. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua hal-hal yang saya sampaikan tadi adalah potret fakta-fakta masjid saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Allah melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Ya, sebagaimana di Quran surah Al-Baqarah ayat 195 telah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Allah melarang kita untuk membinasakan diri kita sendiri. Karena hidup ini singkat. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Takmir, saya pernah mengisi salah satu masjid di Bantul kalau nggak salah. Begitu saya bilang, Pak Takmir, serempak jamaahnya bilang, mati. Ini kayaknya ada dendam kesumat antara jamaah dengan takmirnya. Tapi nggak di sini ya, di negeri Wakanda sana. Hidup ini singkat, jamaah sekalian. Maka tidak perlu kita berleha-leha di sini. Ada jenengan, ada kemampuan fisik, Anda punya kemampuan harta, Anda punya kemampuan ide-ide, maksimalkan melalui masjid. Karena telah dijelaskan di Quran surah Al-Isra ayat pertama, bahwasanya masjid ini adalah barokna haulahu. Artinya apa? Memberkahi sekelilingnya. Anda kalau mau diberkahi lingkungannya, kalau Anda mau diberkahi hidupnya, maka berkahilah dulu masjid.
Ya. Ya Allah, saya kok sudah sering minta kepada Engkau, tapi kok saya nggak pernah diberkahi berkah hidupnya ya? Anda sudah mengurus masjidnya, Allah belum. Kita terkadang banyak mintanya, betul. Tapi kita banyak menuntut hak, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita. Bahwasanya di dalam kehidupan kita ini ada 3 dimensi kehidupan. Jamaah, ayahanda, ibunda, perhatikan baik-baik kalimat saya. Ada 3 dimensi kehidupan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah. Tentang ibadah kita, ya, tentang sholat kita, ya. Sholat ini adalah interaksi kita dengan Allah. Sekarang saya tanya, kalau kita interaksi dengan Allah selain sholat, selain berdoa, selain baca Quran, apa? Tidak ada. Ya. Padahal amalan yang pertama kelak dihisap adalah amalan sholat. Dan sholat ini adalah tiang agama. Kalau Anda tidak sholat, Anda meruntuhkan sholat, maka Anda juga meruntuhkan agama. Maka jemaah sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, sholat dan masjid ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Berbicara tentang takmir itu adalah memakmurkan, dan esensi dari memakmurkan adalah sholat berjamaah. Jadi kalau ada takmir yang nggak sholat berjamaah, berarti dia nggak pantas dipanggil mantan takmir berarti. Karena apa? Esensi dari takmir adalah memakmurkan, dan esensi dari memakmurkan adalah berjamaah. Pahalanya 27 derajat, berlomba-lomba menuju kebaikan, fastabikul khairat, firman Allah dalam Al-Quran. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Dan akhiran kita di dunia ini adalah kita menuju ke liang lahat, mobil yang mewah, rumah tingkat, istri cantik, ya, suami ganteng, anak yang banyak, semua akan kita tinggalkan. Tapi yang kita bawa di liang lahat adalah 3 hal. Ya, yang pertama adalah doa dari anak-anak soleh. Maka didiklah, mumpung Anda masih bisa hidup, Anda masih bisa mendidik, didiklah anak-anak Anda menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin di dunia mereka bisa membelikan Anda mobil, bisa memberikan Anda rumah, tapi belum tentu ketika akhir hayat jenengan mereka bisa mendoakan. Betul. Yang selanjutnya, ilmu yang bermanfaat. Ya, jenengan punya ilmu apa? Di sini ada TP Anda? Ada. Nah, maksimalkan itu untuk bagaimana kita bisa berbagi ilmu terhadap generasi kita. Yang selanjutnya adalah apa? Amal jariah atau sedekah jariah kita. Ya, Masjid Al-Hidayah Kusrini ini ada pembangunan, misalnya, ayo support bareng-bareng dengan harta kita. Jenengan kalau berinfak, bersedekah, mindsetnya bukan mengeluarkan, tapi menabung, menanam apa yang Anda tanam di dunia, insya Allah jenengan akan panen di akhirat kelak. Insya Allah. Ya, dan tujuan kita hidup di dunia ini adalah bagaimana kita nanti bisa mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa masuk surga. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Ayahanda, ibunda, Anda sudah berapa tahun hidup di dunia ini? 80 tahun. Apakah sudah tahu esensi hidup di dunia ini ngapain sih? Bu, jenengan hidup di dunia ini mau ngapain, Bu? Ayahanda, jenengan hidup di dunia ini mau ngapain, Ayahanda? Berbuat baik. Ada lagi? Taat kepada Allah. Beribadah. Apalagi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdi kepada
kepadaku. Esensi dari ibadah adalah mengabdi. Sebagaimana selayaknya seorang pembantu kepada majikannya. Ketika majikannya bilang, "Bibi, bikinin aku telur dadar." Apa kata bibi? "Siap, laksanakan." Nah, kita sebagai makhluknya Allah, sebagai ciptaannya Allah, ketika ada perintah dari Allah melalui Al-Quran dan dari Muhammad SAW, kita harus sami'na wa ata'na. Banyak sekarang orang yang beragama itu beragamanya secara prasmanan. Yang dia suka, yang diambil. Kita beragama tidak boleh seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh. Yang namanya aturan dari Allah, secara terpaksa maupun sukarela kita wajib mengikutinya. Dunia ini milik siapa? Allah. Hembusan nafas ini yang berikan siapa? Allah. Pakaian ini, kesehatan ini yang berikan siapa? Kenapa kok kita masih pilih-pilih dalam beragama? Kenapa kok kita masih pilih-pilih dalam beramal soleh? Kenapa kok kita masih pilih-pilih untuk, ya udah saya suka ini aja saya ambilin, tapi saya nggak suka itu, enggak apa-apa. Enggak. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Silmi, masuklah ke dalam silmi itu apa? Ajaran Islamnya secara menyeluruh. Tidak boleh prasmanan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itulah dekatkanlah diri kita ini terhadap masjid. Insya Allah kalau Anda mau diberkahi hidupnya oleh masjid, maka kita harus juga memberkahi masjid. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Maka selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti kalimat saya. Ke masjid itu, ulangi kalimat saya. Ikuti. Ke masjid itu sampai tua. Bukan nunggu tua, baru ke masjid. Ke masjid itu sampai mati. Bukan nunggu mati, baru sampai ke masjid. Ayahanda, ibunda, perhatikan baik-baik. Kita ini pasti akan ke masjid dengan dua cara. Yang pertama, dengan menggunakan kaki kita sendiri. Ya, Anda punya kaki dua kan? Nah, Anda menggunakan dua kaki itu untuk melangkahkan diri ke masjid. Yang kedua, Anda berangkat ke masjid itu sudah terbungkus kain kafan dan sudah digotong oleh keranda untuk disolatkan di masjid. Anda pilih mana? Berangkat sendiri atau digotong? Kan enak digotong ayahanda ibunda. Sepakat berangkat sendiri pakai kaki? Sepakat. Oke, berarti sholat subuhnya besok ramai seperti ini. Dicatat nggih Pak DKM, insya Allah. Ya. Kalau saya nanti besok sholat subuh di sini gimana kira-kira? Pada ramai nggak seperti ini? Oh, rumah saya jauh, Ustaz. Nah, kembali lagi. Oh iya. Jenengan masjid yang terdekat mana, Bu? Cermet 7. Ya, berarti Cermet 7 yang masjidnya terdekat, monggo didatangi. Nggih, insya Allah satu langkah angkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Ya, kita doakan semoga Ibu siapa namanya, Bu? Suratiem. Ya, semoga hidupnya jenengan berkah melimpah, nanti matinya dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung ada masjid ini, ya, Masjid Al-Hidayah ini, mari maksimalkan potensi-potensi yang Anda miliki. Anda lebih di harta, mainkan harta Anda. Anda lebih di tenaga, mainkan tenaga Anda. Dan Anda lebih di ide-ide Anda, maka geser untuk Masjid Al-Hidayah ini senantiasa menjadi masjid yang barokna haulahu, memberkahi sekelilingnya. Insya Allah, saya yakin ketika Anda bisa aktif di masjid ini akan memberkahi sekelilingnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu pertanyaannya, berkah itu apa sih, ayahanda ibunda? Ya, ini sudah 9:30, saya cepat saja. Kira-kira apa sih berkah itu? Semakin lama semakin baik, semakin di depan. Ya maha, astagfirullah. Apa definisi berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, atau bertambahnya kebaikan.
cek dalam keluarga jenengan, cek dalam lingkungan jenengan, apakah sudah berkah atau belum. Apa tadi definisi berkah? Bertambahnya kebaikan. Mungkin anak Anda jadi nurutan, mungkin istri Anda menjadi tambah sayang sama Anda, mungkin suami Anda tambah uang jajannya untuk Anda. Sudah nggak dikasih uang ngerantuwe bojo. Kole. Ya, secara tidak langsung Allah akan turunkan keberkahan di dalam hidup panjenengan. Ya, awalnya mungkin anak jenengan keras kepala, tapi kok heran ya, anak saya kok bisa jadi menurut sama saya. Itulah yang disebut berkah. Pekerjaan saya kok dulu sulit-sulit, tapi kok sekarang bisa mudah. Itulah berkah. Tumben-tumben ini suami ngasih uang jajan tambahan. Berarti itu berkah. Biasanya ada maunya, Bu, kalau kayak gitu. Ya, maka dari itu jamaah sekalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menggapai keberkahan melalui masjid adalah apa? Kita juga harus berkahi masjid, ya. Dan salah satu cara kita agar mendapatkan keberkahan dalam hidup adalah kembali ke masjid, eman-eman, Bu. Ya, saya cerita tadi sama Pak Haji Wakiran bahwasanya berpuluh-puluh tahun beliau dari tahun 60-an sudah berada di masjid ini. Ya Allah, luar biasa perjuangan beliau ya. Seharusnya kita yang generasi-generasi muda, mana besti-besti? Nggak ada besti-besti di sini. Kayaknya mbah-mbah semua. Ya, generasi-generasi Anda, ayolah diajak pelan-pelan ke masjid. Karena anak-anak itu kalau bahasa Jawane, children see, children do. Apa? Children see, children do. Artinya apa? Anak melihat, anak melaku. Kalau Anda dilihat anak-anak Anda, ibu saya ke masjid terus nih. Ya udahlah, saya juga ikut ke masjid. Tapi kalau Anda misalnya, maghrib, ibu saya nonton sinetron, ya uslah aku ya main game wae apa-apa lah. Betul, serius, karena ini apa? Children see, children do. Apa yang dilihat, itulah yang dilakukan. Makanya kadang ujian terberat itu datang dari orang terdekat. Betul enggak? Sekali lagi, ujian terberat datang dari orang terdekat. Maka ayolah ajak sekeliling kita, anak kita, istri kita, suami kita, keponakan kita, cucu-cucu kita untuk senantiasa bagaimana cinta terhadap masjid. Ya, karena apa? Perintah memakmurkan masjid ini SK-nya, surat keputusannya bukan dari Pak RT, bukan dari Pak RW, bukan dari Pak Duku, bukan dari Pak Lurah, bukan dari Pak Camat, bukan dari Pak Bupati, bahkan bukan dari Pak Gubernur, bahkan dari Pak Presiden pun bukan juga, tapi langsung dari Allah. Di mana ayatnya? Di ayat Quran surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah man amana billah, yang beriman kepada Allah. Anda ngaku enggak beriman sama Allah, berarti wajib untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan itu banyak caranya, dengan menjadi jamaahnya, dengan menjadi donaturnya, dan menjadi pengurusnya. Maka ayolah jamaah sekalian, ini Allah perintahkan langsung di Quran surat At-Taubah ayat 18. Quran surah apa? At-Taubah ayat 18 dipegang rata-rata itu bahwasanya yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Selanjutnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda hidup Anda berkah yaitu adalah merasakan nikmatnya beramal soleh. Ya, rasanya itu enak banget. Karena apa? Ada kesadaran kita beribadah kepada Allah, ruh kita. Itu adalah apa? Kalau bahasa Arabnya adalah hidroksilatу billah. Ya, orang beriman itu ketika melakukan sesuatu hal, baik bekerja, baik melakukan yang namanya amal soleh, sholat dan segala macamnya, itu ada kesadaran diri bahwasanya ini berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap apapun lingkungan kita, apapun aktivitas kita, itu insya Allah bernilai ibadah asal caranya benar dan niatnya benar. Itulah amal soleh. Apa amal soleh? Definisinya niatnya benar dan
caranya benar. Ya, 3 dimensi kehidupan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua hablum binafsi, hubungan kita terhadap diri kita sendiri, tata cara makan, tata cara minum. Ayo, siapa yang di sini kalau makan dan minum masih pakai tangan kiri? Lupa kok bendino. Nek lali pakai tangan kiri ndak apa-apa, yang penting aja lali karo bojone. Kuwi sing bahaya. Yang selanjutnya adalah apa? Hablum minanas, bagaimana sistem pergaulan kita selama berinteraksi di masyarakat itu juga harus dijaga, diperhatikan baik-baik. Bu, Pak, banyak anak-anak kita yang sekarang pacaran. Halo, tahu pacaran? Tahu. Pacaran itu karena apa? Pergaulan yang mereka tidak diatur di dalam Islam. Banyak yang orang sekarang itu beranggapan, nek ngomong-ngomong masalah halal haram neng masjid wae, nek neng pasar ora usah. Ini namanya orang yang fasrudin anil haya, memisahkan antara kehidupan dengan agama. Dia tidak tahu bahwasanya semua lini kehidupan kita itu dicakup oleh agama. Ngomong halal haram wae ojo ning sawah, ning masjid wae. Ning kene ning sawah, ojo bahas halal haram. Nah, maka dari itu pelan-pelanlah kita jamaah sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebagaimana umat Islam yang terbaik. Telah dijelaskan di Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Hei, kalian umat muslim itu adalah umat terbaik. Tapi kenapa saat ini banyak umat-umat muslim yang terpuruk, yang tertindas, padahal secara datanya itu meningkat jumlahnya, tapi secara kualitas menurun. Kira-kira kenapa? Karena umat Islam saat ini banyak kemunduran berfikirnya. Bangkitnya seseorang itu dari pemikirannya. Ya, maka dari itu jamaah sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik kita kembali, sebaik-baik kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan masjid ini ya. Ya, jamaah sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pengawasan pada malam hari ini. Saya doakan semoga yang hadir pada malam hari ini senantiasa bisa istiqomah, karena istiqomah itu berat, kalau ringan hadiahnya istirahat, kalau berat istiqomah hadiahnya apa? Surga. Yuk kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai duhai Allah yang membolak-balikan hati hamba, maka teguhkanlah hati hambamu di atas agamamu. Maka kalau ada anak Anda yang membangkang sama Anda, ada suami yang mungkin masih susah diajak kompromi, masih ada istri yang agak susah diajak kompromi, maka minta sama Allah, ya muqallibal qulub, bisa jadi orang-orang yang keras hatinya Allah akan luluhkan. Betul. Betapa banyak orang-orang di sana yang awalnya saling mencintai, akhirnya saling membenci, dan bahkan ada yang saling membenci, akhirnya bisa mencintai, karena yang punya qulub ini, yang punya hati ini adalah Allah, makalah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkah selalu jamaah, berkah selalu Pak DKM. Terima kasih matur nuwun sangat begitu sekeluarga sudah menjadi wasilah kami untuk bisa hadir di sini. Semoga kita semua ada sini senantiasa diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan ini menjadi Allah meridhoinya, mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita, dan semoga bisa menjadi wasilah penebus dosa-dosa kita di masa lampau. Mari kita tutup pengawasan ini dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita seraya tundukkan pandangan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah dan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari saya pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'mati hidayah. Alhamdulillahi ala ni'mati inayah. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil Qur'an. Alhamdulillahi ala ni'mati ukhuwah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami pada malam hari ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga dan pikiran kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini senantiasa memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah ini sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tetapkanlah rahmat serta kasih sayang-Mu kepada kami dan keluarga kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang memudahkan kecuali Engkau lah yang memudahkan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bukakanlah atas kami pintu-pintu kebajikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kerahmatan, pintu-pintu kekuatan dan pintu rezeki yang berkah melimpah, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena hanya Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berlindunglah kepadamu dari keraguan-keraguan hati dan duka cita. Ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari sifat-sifat lemah dan malas. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dalam menghadapi anak, istri kami, suami kami, lingkungan kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah semua ilmu yang kami dapati selama ini dalam kegiatan ini sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dari tempat ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fa'ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu asnal jaza. Semoga kita tidak hanya bisa berjumpa di Masjid Al-Hidayah ini, semoga kita semua yang ada di sini bisa berkumpul di Jannah Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berangkatkan kita ke Baitullah. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sallim wa barik alaihi. Enggak kalah tuh sama Gus Miftah. Gus Muafiq persis. Malah lebih apik katanya. Doakan saya beserta keluarga, doakan saya beserta tim. Di sini ada Pak Toro, Akamsi, anak kampung sini. Kertas nggih? Aniku rencang kula. Doakan semoga beliau-beliau teman-teman saya yang ada di kru Cinta Masjid senantiasa hidupnya berkah berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah rahmah, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semua Anda yang ada di sini diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget. Enggak kerasa kan ngajinya? Enggak kerasa. Oke, berarti ada potensi saya diundang lagi ke sini. Begitu? Pak Haji Wakilan, Pak DKM ya. Insya Allah ya dimanapun kita berada ya, insya Allah nanti kalau jenengan ketemu saya di pasar, ketemu jenengan saya di jalan, klakson mawon, mungkin saya ndak paham sama jenengan, mungkin ya jenengan sama ini. Intinya ana uhibbukum fillah. Apa artinya? Saya cinta kepada Anda semua. Cintanya karena Allah, bukan karena apa-apa ya. Jenengan senang buatan dicintai saya. Ya matur nuwun, jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum. Kita beri aplaus dulu buat kita semua. Tetap semangat ngaji, gunakan kesehatan Anda, gunakan pikiran Anda, gunakan harta Anda untuk bagaimana bisa beramal soleh di jalan Allah. Usikum binafsi bitaqallah. Kurang-kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan itu semata-mata dari saya. Jika ada kelebihannya nanti tolong dikembalikan ke saya, nggih. Demikian, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.